Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial mengenai Microsoft Project 2016, yaitu tugas Bunia pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, dimana dengan mengacu pada modul yang telah dibagikan. Modul tersebut yang telah berisikan data-data pada pertemuan ke-6, lanjutan dari pertemuan ke-5, yaitu pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Di sana datanya telah lengkap dan juga cara pengerjaannya telah lengkap juga di sana. Bisa kita lihat dengan berbagai cara yang kita pengen menggunakan, yaitu dengan pilihan-pilihan pada item-item di Microsoft Project 2016. Sedangkan penugasan ke-7 sendiri yaitu adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu ada sangkut pautnya juga semuanya dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, karena ini merupakan satu project sehingga dia berkelanjutan hingga penugasan pertemuan ke-7. Bisa kita lihat saja pada penjelasan berikutnya proses pengerjaan pada Microsoft Project dengan menggunakan data yang telah tersedia. Untuk proses pengerjaannya dengan memasukkan data-data pada modul tadi ke dalam Microsoft Project dengan menggunakan resource tools. Resource toolsnya bisa di sini kita lihat di team planner-nya, ini banyak. Setelah kita menggunakan resource tools, tinggal masukkan data-data yang telah tersedia pada modul tadi. Berikutnya untuk pengerjaan ke-7 yaitu dengan menggunakan Gensort. Gensortnya itu sama seperti tadi. Kita klik di sini. Kalau saya langsung menggunakan di bagian toolbar bawah sini ada, langsung aja kita klik seperti itu dan memasukkan data-data tersebut. Untuk masalah gambar manusia ini merupakan Word ataupun project selain material ataupun pekerja. Gambar ini merupakan Word ataupun pekerja, sedangkan selain daripada itu merupakan material. Oke, kita lanjut saja pada ini sedikit tutorial mengenai pekerjaan ke-6 dengan menggunakan resource sheet. Langsung kita lompat pada pekerjaan ke-7 yang telah saya jelaskan pertengahan tadi. Resource sheet-nya di sini, sebelum kita di Gensort sini, dalam datanya itu yang tercantum adalah ini ya teman-teman. Nah, ini perintahnya kita hanya disuruh memasukkan ini pada resource name. Kenapa kita disuruh masukkan ini? Jika teman-teman yang belum mempunyai data ataupun pengerjaan sebelumnya seperti kayak gini, mungkin belum bisa untuk masuk pada resource name-nya. Bukan belum bisa, cuman dia datanya nggak bakal lengkap, nggak bakal jadi seperti ini. Durasi waktu pekerjaannya teman-teman bisa lihat di sini. Jika tidak mempunyai data seperti ini, tidak akan bisa dapat masuk dengan menghasilkan durasi waktu yang kita inginkan. Mungkin saya tidak terlalu memakan banyak waktu untuk menjelaskan durasi waktu ini. Teman-teman kita sama-sama telah mempelajarinya, karena itu secara otomatis jika kita masukkan datanya benar, jadi otomatis akan benar. Yang saya ingin jelaskan sedikit di sini mengenai resource name. Di sini untuk menggunakan resource name-nya ada kita bisa menggunakan beberapa cara pada modul. Bisa kita lihat ya dalam modul. Ini penugasan 7. Karena caranya ada beberapa cara. Ini caranya.
Bisa dengan manual, yaitu mengetikkan sumber daya pada kolom di sini ya. Artinya kita mengetiknya manual ya, secara manual pada resource-nya. Sedangkan cara berikutnya bisa dengan kita menggunakan resource pada menu resource. Pada menu resource-nya seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini bisa kita lihat menu resource-nya di sini. Bisa kita menggunakan resource. Nah, ini teman-teman telah muncul di sini resource-nya. Tinggal kita centang yang kita butuhkan atau data yang telah ada, kita cari aja di sini, geser, kita cari, kita centang, karena itu udah masuk. Setelah itu tidak perlu kita tutup lagi, tidak perlu kita menutupnya di sini, tapi langsung aja kita loncat pada kolom berikutnya atau data berikutnya sini, tinggal kita masukin lagi gitu. Untuk cara berikutnya pada modul yaitu dengan mengklik bagian kanan dari resource name. Oke, bisa kita lihat saja langsung biar nggak lama. Mohon maaf karena memori saya penuh, tidak bisa menyimpan banyak video. Mengklik pada bagian kanan seperti ini kurang lebih. Nah, tinggal kita centang yang kita butuhkan, otomatis dia masuk. Tinggal dia masuk. Tapi kalau dengan cara seperti ini kurang maksimal kalau bagi saya pribadi, karena saya menggunakan dengan klik 2 kali pada kolom resource yang kita akan gunakan. Dua kali dia akan muncul seperti ini. Ini lebih simpel kalau bagi saya. Jadi membuat bangunan ini tidak ada judulnya di sana. Kalau kita masukin yang kita butuhkan, contohnya ini sudah ada. Jadi tidak perlu kita kayak tadi cari geser turun buat klik satu persatu. Dengan di sini juga tinggal kita klik aja di sini. Misalnya penggunaannya kalau kita malas karena terlalu banyak dari sini, jadi yang kita gunakan aja langsung. Nah, kita klik aja di sana status, enter atau pindahin aja, dia otomatis akan berubah. Karena sudah ada labelnya pada data sebelumnya yang telah kita siapkan. Otomatis pun harganya juga akan muncul karena sudah ada pada data sebelumnya yang telah kita lakukan. Jadi dia langsung sinkron dengan data kita sebelumnya. Untuk durasi waktu pekerjaan, durasi startnya hingga finishnya, saya pikir kita sama-sama telah pelajari, telah memahami. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah beberapa hal yang menjadi kesulitan pada saat pengerjaan. Yang paling menonjol saat pengerjaan yaitu dengan merubah ini. Tidak di semua, mungkin tidak semua laptop bisa berubah seperti ini. Kendala pertama yang saya temukan adalah saat dia untuk penggunaan harganya berbeda di sini kawan-kawan. Ini untuk penggantinya. Awalnya saya seperti ini. Awalnya saya nggak IDR ya, bukan nambang simbol uang Indonesia tapi mata uang luar negeri, dolar, sehingga saya merasa kesulitan dalam memasukkan harga. Tapi setelah saya pelajari, akhirnya dia caranya mudah. Mungkin teman saya aja yang nggak tahu, yang teman-teman yang lainnya mungkin ada tahu. Ini saya sedikit berbagi nilai kendala. Kita bisa, jika hal tersebut terjadi, bisa kita klik di file, masuk ke option, setelah option display, setelah display kita bisa rubah di sebelah sini sudah ada. Ini sudah lengkap semua ya, tinggal kita lihat dan kita ganti. Setelah itu kita oke. Setelah oke
pakai, maka otomatis dia akan berubah seperti ini. Ya, cukup sekian tutorial ataupun yang saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya juga jangan diambil, kurangnya ditambah, kurang jelasnya ditanya pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.